Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat. Sebelum masuk materi persamaan kuadrat, perhatikan ilustrasi berikut ini terkait permasalahan ukuran dinding dapur. Jadi dinding sebuah dapur akan terjaga kebersihan dan kerapiannya jika dipasang dengan keramik. Misalkan sebuah dinding dapur berbentuk kursi panjang dengan ukuran panjang adalah 5 keramik lebih dibandingkan lebarnya. Dengan jumlah keramik yang akan dipasang di area dinding dapur tersebut sebanyak 300 keramik. Maka pertanyaannya, berapa panjang dinding tersebut dan berapa lebar dinding tersebut? Menyelesaikan permasalahan seperti ini, coba kita ilustrasikan kembali. Karena tadi panjang dindingnya adalah 5 keramik lebih dari lebarnya, maka kita bisa misalkan lebarnya di sini dengan X. Kemudian panjangnya adalah X plus 5 karena 5 keramik lebih dibandingkan lebar, ya. Dapat kita tulis panjang adalah X plus 5 dan lebar adalah X. Kemudian karena jumlah keramik yang akan dipasang adalah 300 keramik, maka luasnya adalah 300, ya. Kita ingat luas persegi panjang kali lebar, kita bisa masukkan panjangnya adalah X plus 5 dikali lebar adalah X sama dengan 300, ya. Dengan menggunakan sifat distributif perkalian, maka kita bisa kalikan X dikalikan dengan X, 5 dikalikan dengan X, maka hasilnya adalah X kuadrat plus 5X sama dengan 300. Kemudian kita bisa sederhanakan persamaan ini dengan cara 300 ini kita jadikan 0, yaitu kita kurangi dengan 300, maka sisi kiri juga kita kurangi dengan 300, sehingga kita geser X kuadrat plus 5X dikurangi 300 sama dengan 300 kurangi 300, maka ini sudah menjadi 0, sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus 5X min 300 sama dengan 0. Nah, sahabat semua, berapakah nilai X yang tepat sehingga ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini hasilnya sama dengan 0? Ketika nanti kita sudah menemukan X yang tepat, maka kita bisa masukkan ke panjangnya X ditambah 5 dan lebarnya adalah X. Nah, sebetulnya mencari nilai X yang tepat ini kita bisa menggunakan cara coba-coba. Tetapi cara coba-coba ini adalah cara yang cukup panjang. Oleh karenanya, pada materi persamaan kuadrat kita akan belajar tentang bagaimana mencari nilai X yang tepat dari persamaan ini, ya. Baik, kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Pertama, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh 0 dan A, B, C adalah anggota bilangan real, ya. Bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Misalkan di sini adalah 3/5, kemudian akar 2, ingat akar 2 ini bilangan irasional, ya. Kemudian negatif 5/4, akar 5 dan seterusnya. Itu contoh bilangan real. Baik, perhatikan contoh berikut ini. X kuadrat plus 5X min 300 sama dengan 0. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa bilangan A itu adalah koefisien yang bersanding dengan X kuadrat, sehingga ketika di sini ada X kuadrat maka di sini A-nya adalah 1, ya. Kita ingat dalam kesepakatan matematika bilangan 1 ketika menjadi koefisien maka tidak dituliskan. Kemudian di sini B-nya adalah 5, ya. Jadi B itu adalah koefisien yang bersanding dengan variabel X. Dan C-nya adalah negatif 300, yaitu konstanta yang tidak ada variabelnya di sini. Ini adalah C-nya. Tuh. Kemudian yang kedua, 2x kuadrat min 8x sama dengan 0.
Maka di sini diketahui A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 8, C-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada C. Sehingga karena tidak ada C, maka C-nya di sini adalah 0. Kemudian contoh yang ketiga, 4x kuadrat min 16 sama dengan 0. Maka diketahui di sini A-nya adalah 4, B-nya tidak ada di sini, B-nya 0, C-nya adalah negatif 16. Itu. Baik, perhatikan contoh soal yang lain. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka tentukan nilai b min 4ac dari persamaan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Baik, kita identifikasi dulu nilai a, b, dan c nya. Ya, kita tahu berarti a nya di sini adalah 2, b nya adalah negatif 5. Ini a nya 2, b nya adalah negatif 5, dan c nya adalah negatif 3. Sehingga setelah diketahui A, B, C, kita masukkan nilai dari B min 4AC. Berarti kita masukkan B nya adalah negatif 5 min 4, kita kalikan, A nya adalah 2, kemudian dikali dengan C nya adalah min 3. Tuh. Sehingga dapat kita tulis negatif 5 min 4 dalam kurung 2 kali min 3 adalah min 6. Kita kalikan lagi, min 5 min 4 kali min 6 adalah plus 24, sehingga min 5 plus 24 adalah 19. Itu. Contoh soal yang kedua. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat bx plus c sama dengan 0. Tentukan nilai dari 2a min 3b plus c dari persamaan 3x kuadrat min 17x plus 10 sama dengan 0. Kita coba identifikasi lagi. Di sini diketahui A-nya adalah 3, B-nya adalah min 17, dan C-nya adalah 10 ya. Kemudian kita masukkan ke 2A min 3B plus C. Maka dapat kita tulis 2 dikali 3 min 3 kali B-nya adalah min 17 plus C, C-nya adalah 10. Dapat kita sederhanakan 2 kali 3 adalah 6, min 3 dikali min 17 adalah plus 51 ditambah 10 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 tambah 51 57 tambah 10 67. Itu ya. Nah, selain ada bentuk umum persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat juga memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama adalah persamaan kuadrat asli. Bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, c tidak boleh 0 ya. Artinya di sini nilai a, b, dan c ini ada semua. Ya. Perhatikan contoh berikut. Dari persamaan berikut, tentukan nilai 4c plus b min a. 3x kuadrat min 17x plus 10 sama dengan 0. Kita cek di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah min 17, dan C-nya adalah 10. Di sini terlihat nilai A, B, C-nya tidak 0 ya. Jadi ada nilainya semua. Maka kita masukkan 4C plus B min A, dapat kita tulis sama dengan 4 kali 10 ditambah B nya adalah min 17, min A nya adalah 3, sama dengan 4 kali 10 40, min 17 kurangi 3 adalah min 20, maka hasilnya adalah 20. Itu. Kemudian yang kedua, 2 min 3x min 2x kuadrat. Maka kita coba identifikasi. A nya adalah min 2, B nya adalah min 3, C nya adalah 2. Jadi perhatikan, tidak selalu yang di depan ini adalah A. Kita lihat dulu apakah yang di depan ini menjadi koefisien dari x kuadrat. Ternyata koefisien x kuadrat ada di sini. Jadi min 2 ini menjadi A. Begitu juga dengan B. B nya di sini. Jadi koefisien dari x itu adalah B, dan konstantanya adalah C. Tuh. Sehingga kita bisa masukkan 4C plus B min A sama dengan, kita tulis di bawahnya, 4 dikali 2 ditambah
min 3 dikurangi dengan min 2. Maka 4 kali 2 adalah 8 dikurangi 3 ditambah 2. Maka 8 kurangi 1 adalah 7 hasil akhirnya. Itu. Baik. Kemudian contoh berikutnya dari persamaan kuadrat asli. Kita lihat A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 6. Maka kita masukkan 4C plus B min A. Kita tulis di sini 4 kali 6 plus B-nya adalah 7 plus A-nya, kita hapus dulu. Dikurangi A-nya adalah 2. Maka 4 kali 6 adalah 24 ditambah 5 karena 7 kurangi 2, maka 24 tambah 5 adalah 29. Itu persamaan kuadrat asli dengan nilai A, B, C-nya tidak boleh 0. Berikutnya jenis persamaan kuadrat yang lain adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Dengan bentuk adalah X kuadrat plus BX sama dengan 0. Di sini yang tidak ada adalah C, sehingga C-nya bisa ditulis 0 ya. Jadi C-nya 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari 3A min 4B dari persamaan 2X kuadrat min 8X sama dengan 0. Di sini terlihat A-nya adalah 2, B-nya adalah min 8, C-nya adalah 0 ya. Maka kita bisa tulis 3A min 4B sama dengan, kita tulis ulang, 3 dikali 2 dikurangi 4 kali min 8 ya. Maka 3 kali 2 adalah 6, 4 kali min 8 adalah plus 32, maka hasilnya adalah 38. Itu. Yang kedua, negatif 6x min x kuadrat sama dengan 0. Kita lihat di sini A-nya adalah min 1. Jadi ini adalah nilai A. Kemudian B-nya adalah min 6. Maka kita bisa masukkan 3A min 4B berarti 3 dikali min 1 min 4 kali min 6 ya. Sehingga 3 kali min 1 adalah min 3, min 4 kali min 6 adalah plus 24. Maka min 3 plus 24 adalah 21. Kemudian contoh yang terakhir dari persamaan kuadrat tak lengkap, 7x plus 4x kuadrat sama dengan 0. Maka di sini A-nya teridentifikasi adalah 4, B-nya adalah 7. Sehingga 3A min 4B sama dengan 3 kali 4 min 4 kali 7. Sama dengan 3 kali 4 adalah 12, 4 kali 7 adalah 28. Sehingga 12 kali 8 adalah negatif 16. Itu persamaan kuadrat yang jenis kedua, yaitu persamaan kuadrat tak lengkap dengan C-nya 0. Kemudian jenis persamaan kuadrat yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat murni. Bentuknya apa? Yaitu AX kuadrat min C sama dengan 0 ya, dengan B-nya di sini 0 dan A dan C ini berkebalikan tanda. Jadi ketika di sini A-nya positif, maka C-nya negatif. Ketika di sini A-nya negatif, maka C-nya positif. Itu. Perhatikan contoh berikut ini. Dari persamaan berikut tentukan nilai 5A plus 2C. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita identifikasikan di sini A adalah 1, kemudian C adalah min 9. Ya, terlihat di sini berkebalikan, A-nya positif, C-nya negatif. Sehingga 5 di A ditambah 2C sama dengan 5 kali 1 ditambah 2 kali min 9 sama dengan 5 dikurangi 18 ya, sama dengan negatif 13. Itu. Yang kedua, 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Maka A-nya di sini adalah 4, C-nya adalah negatif 25. Kita bisa masukkan 5A plus 2C sama dengan 5 kali 4 plus 2 kali min 5. Maka 5 kali 4 adalah 20, 2 kali min 5 adalah min 10. 20 kali 10 adalah 10.
Contoh yang terakhir, 108 dikurangi 3x kuadrat. Di sini diketahui A-nya adalah min 3, C-nya adalah 108. Terlihat di sini A-nya negatif, C-nya positif ya. Sehingga dapat kita tulis 5A plus 2C sama dengan 5 kali min 3 plus 2 kali 108. 5 kali min 3 adalah min 15, 2 kali 108 adalah 216. Min 15 tambah 216 adalah 201. Itu jenis persamaan kuadrat yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat murni dengan nilai B-nya 0 dan A, C-nya saling berkebalikan tanda. Baik, itu bentuk umum persamaan kuadrat dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.